Ya. Pemirsa, selengkapnya mengenai wacana hak angket ini akan diulas oleh Valencia Melvinsi dalam segmen Fact Check. Silahkan Valen. Baik Maria, jadi Maria pemirsa, wacana hak angket DPR terkait dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 ini saat ini bergulir di kalangan parlemen. Pertama kali disampaikan sebelumnya oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kemudian didukung oleh Anies Baswedan dan dipersilakan oleh Presiden Joko Widodo. Namun mungkinkah hak angket ini dilakukan kemudian berujung pada pemakzulan Presiden? Bagaimana presidennya di Indonesia kita akan bahas dalam Fact Check hari ini. Yang pertama pemirsa, kita lihat dulu kalau sebenarnya hak angket berujung pemakzulan Presiden, mungkinkah dalam Fact Check hari ini? Pemirsa, kita lihat ini pertama kali digulirkan terkait dengan Ganjar Pranowo menyampaikan pernyataan mendorong supaya parlemen ini menggunakan hak angket, dan ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada tanggal 19 Februari di dalam slide berikut ini. Kemudian yang didorong Ganjar untuk menggunakan hak angket ini adalah partai-partai pengusung Ganjar Mahfud, dan selanjutnya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada 20 Februari menyampaikan yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari hak angket tersebut. Nah, bagaimana dengan tanggapan Presiden Joko Widodo? Ternyata di hari yang sama, 20 Februari, Presiden Jokowi mengatakan hak angket adalah bagian dari demokrasi, jadi silakan saja. Selanjutnya, pemirsa, kita lihat apa respon dari tiap-tiap partai yang ada di parlemen hari ini. Pertama, kita lihat PDIP, Adian Apitupulu mengatakan begini, pilihannya adalah hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilu 2024. Mau tidak mau pilihannya hak angket. Jadi positif menyuarakan akan melakukan hak angket. Selanjutnya kita lihat apa yang disampaikan politisi Nasdem, politisi Partai Nasdem Ahmad Syaroni, saya kutip, bisa saja hak angket dilakukan, tapi kalau untuk Nasdem kita tunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh. Ini disampaikan tanggal 20 Februari 2024. Ini adalah pernyataan yang disampaikan dua politikus dari dua partai yang berbeda. Selanjutnya saya ajak Anda pemirsa, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, terkait dengan hak angket ini. Kita simak. Ya, kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Ya. Golkar mengatakan sudah pasti akan menolak hak angket ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono? Kita simak yang satu ini. Kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu, dimanapun di negara manapun selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan, 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silakan. Pemirsa, sebelumnya AHY dengan Partai Demokratnya tidak ada di dalam kabinet. Tapi sekarang sudah masuk ke dalam kabinet karena AHY sudah dilantik menjadi Menteri ATR BPN, kemudian menyampaikan kalau harus move on, harus memulai rekonsiliasi bangsa. Itu tadi yang disampaikan oleh masing-masing partai yang ada di dalam parlemen terkait dengan hak angket ini. Tapi pertanyaannya, apa saja sebenarnya syarat untuk melakukan hak angket? Apakah mungkin untuk dilakukan? Pemirsa, ini adalah syarat hak angket yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Ini adalah tentang aturan MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang mengatakan bahwa hak angket ini wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Nah, ini kita masih belum lihat siapa saja yang clear menyatakan akan mengusung hak angket. Kemudian pengusulan hak angket harus disertai dengan dokumen, materi yang diselidiki, dan apa alasan penyelidikannya ini harus disertakan di dalam hak angket tersebut. Apa kemudian usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR. Dan yang terakhir, keputusan yang diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dan harus diambil di dalam sidang paripurna. Ini adalah syarat kalau hak angket akan dilakukan. Kemudian
Hak angket ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan dalam sejarah kita. Kita lihat pemirsa, saya ajak Anda flashback hak angket bailout Bank Senturi 2009. Waktu itu pernah diselenggarakan hak angket di parlemen. Ini menuntut transparansi pencairan dana talangan 6,76 triliun rupiah untuk Bank Senturi yang kemudian dilakukan penyelidikan kemana saja aliran dana tersebut dan pertanggungjawabannya bagaimana, karena pada saat itu DPR merasa dana ini dicairkan tanpa persetujuan dari DPR. Nah, kemudian ada juga tuntutan dari hak angket yang dilakukan ini adalah bagaimana upaya menyelamatkan uang negara yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya soal Bank Senturi, saya ajak lagi Anda ingat ada dulu dilakukan hak angket seputar pelaksanaan ibadah haji. Pemirsa, ini dia. Ini dilakukan 2009 juga. Pada saat itu 120 orang anggota DPR RI setuju untuk melakukan hak angket. Diajukan tanggal 3 Januari 2009. Kemudian ini adalah seputar bagaimana menanggapi keluhan dan masalah yang dihadapi oleh para jemaah haji Indonesia. Dan saat itu sudah diproses lebih lanjut. Tapi yang tidak bisa kita lupa adalah hak angket yang selanjutnya. Hak angket Bulog Gate dan Brunei Gate. Ini adalah hak angket yang kemudian berujung pada pemakzulan Presiden Gus Dur pada saat itu. Dan kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian akhir-akhir ini narasinya muncul apakah dengan adanya hak angket ini bisa berujung pada pemakzulan Presiden? Kita harus tunggu karena hak angketnya belum berproses saat ini. Masih seputar wacana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.